Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya yang kesekian kalinya saya tetap semangat untuk mencerdaskan kalian. Akan saya bahas PP, akan saya bahas di sini mengulas tentang altcoin season. Jadi pendapat saya untuk yang mampu bertahan long invest holder jangka panjang, jangan buru-buru jual sebelum all season terjadi. Apa yang menjadikan all season terjadi? Itu satu, pemangkasan suku bunga. Yang kedua adalah nunggu Bitcoin dominannya turun ke bawah. Yang ketiga, nunggu altcoin seasonnya, altcoin dominan ya itu naik ke atas. Kita akan bahas mengenai candle ini, TA analisa yang dari luar ini, dan ini historinya sudah kejadian dua kali. Tahun 2017 ini pas di bulan Juli naik sampai 120 kali all season dominant ya, altcoin seasonnya naik sampai segitu. Kemudian di tahun 2021 Mei sampai Juli ini 150 kali, dan diprediksi tahun 2025 ini di bulan Juli itu 175 kali. Mudahan sesuai dengan skenario tahun 2017 pas ini terjadi. Tahun 2021 juga terjadi, ini kolom yang hijau. Kemudian yang ketiga ini baru analisa, mudah-mudahan kalau memang sejarah terulang lagi maka akan terjadi hal yang sama ya, karena pemangkasan suku bunga belum, dominasi BTC-nya masih di pucuk, maka kita harus cerdas, harus sabar. Yang mana menunggu, semua menunggu. Kalau kita menunggu kok sebulan, 2 bulan, 3 bulan pun sudah berkutakan. Kalau kita nganggur saja 10 tahun nggak terasa, tahu-tahu tua. Mending sabar sampai akhir tahun, paling 5 bulan lagi kalian jadi miliarder. Nggak sabar 5 bulan lagi ya bisa sengsara membeli seumur hidup. Ini kan sudah 5 bulan lagi, sudah bulan 11, sudah akhir tahun. Ngapain kita pusing berkutakan? Harus sabar, tetap tenang, tetap santai ya. Juga tentu harus milih koin-koin yang nggak ngasal, itu begitu ya. Oke, kita akan masuk ke ke info-info berikutnya yang perlu kalian tahu ya. Oke, kita akan lanjut. Ini penting banget, ini perlu kalian pahami. Ini yang akan bahas tentang altcoin season. Kita akan bahas di sini info-info yang kita perlu tahu. Pasar kripto menunjukkan tanda-tanda akan datangnya altcoin season dengan pola histori dan data pasar yang mengindikasikan kemungkinan lonjakan harga. Para investor sedang mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mengakumulasi koin. Jadi waktunya masih kita akumulasi kawan. Jangan buru-buru kita jualan ya. Akumulasi dulu sebanyak mungkin.
tren pasar, cerminkan siklus breakout sebelumnya. Jadi sebelumnya itu terjadi hal yang sama dan mudah-mudahan sejarah terulang lagi. Saat ini sebagian besar altcoin telah kehilangan nilai secara signifikan akibat koreksi pasar yang membuat banyak pihak di komunitas percaya bahwa altcoin season telah berakhir. Namun sejarah memberikan harapan. Analis bernama Denny ini menunjukkan bahwa struktur altcoin saat ini mencerminkan pola tahun 2017 dan tahun 2021, dua siklus yang mengalami lonjakan besar kawan. Kita harus sabar, yang mana kita lihat tadi di sini sama 120 kali di Juli, 1 Juli di Juli ya tahun 2017 yang ke satu, yang keduanya 150 kali di tahun 2021, kemudian di Juli tahun 2025 diperkirakan seasonnya akan sampai 175 kali dengan kapitalisasi pasar yang diprediksi akan naik 4-5 kali lipat dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Dengan prediksi bahwa investasi sebesar 150 US dollar di altcoin berkapitalisasi kecil pada waktu yang tepat bisa berubah menjadi 500.000 US dollar pada bulan Agustus. Peluang ini memicu antusiasme meskipun risiko tetap besar ya, risiko tetap ada. Total 3 isyarat potensi breakout. Selain itu, pengguna X bernama Cryptplow mencatat bahwa indeks total 3 kapitalisasi pasar total tanpa BTC dan ETH memberikan sinyal breakout yang akan segera terjadi. Grafik menunjukkan potensi tren naik karena total 3 telah bergerak dalam saluran paralel sejak titik terendah siklus pada tahun 2022. Mudah-mudahan kita cepat ya. Ini sama seperti ini ya, setiap kali altcoin berhasil menembus tren turun, harga melonjak tajam. Cryptplow mencatat hal ini sudah terjadi 2 kali dalam siklus ini, yakni pada Oktober tahun 2023 dan November tahun 2024 ya. Kita tinggal ngikut saja ya. Sudah tidak banyak ruang antara saluran dan tren turun seperti altcoin akan meledak pada bulan Juli. Mudah-mudahan dengan volatilitas pasar saat ini, banyak trader menekankan bahwa Juli adalah waktu emas untuk bertindak, terutama karena dominasi BTC ataupun BTCD telah mencapai puncaknya di 66,40%. Ketika dominasi BTC mencapai level ini, aliran modal sering kali berpindah ke altcoin, membuka jalan bagi ledakan alt season. Strategi menjadi kunci untuk memanfaatkan peluang ini ya. Stok Money menyarankan pendekatan low beli saat RSI di bawah 30, lakukan diversifikasi modal dan ambil untung 30-50%. Pendekatan ini membantu menghindari jebakan FOMO. Oke ya. Meski demikian, resiko tetap ada, harus hati-hati. Aksi jual besar-besaran sama whale, kadang-kadang main jual saja, tetap kita waspada. Kalau udah cuan ya digunting dikit demi sedikit, amankan modal, tinggal cuannya saja yang di runningkan. Nanti kita akan saya rasakan berhasil lah ya. Jadi itu saya singkat saja untuk hari ini membahas alt season coin yang mungkin akan segera terjadi ya. Harus sabar, tetap semangat. Kalau kita melihat chartnya dari si PP ini di dalam awan Ichimoku ini, saya rasa arahnya akan ke sana. Ini kan selalu naik di merah, turun di hijau. Ini untuk 3D itu kebanyakan valid. Kemudian naik turun gini, masih bermain-main di sini, membuang para orang-orang investor kelas retail yang berkutakan nggak mampu menahan di sini, jual semua pindah ke paus, kemudian diangkat ke atas. Ini sudah muncul awan hijau, tandanya ini ke sana itu akan bullish. Saya rasakan begitu. Tetap sabar, tetap yakin ya, kalau rezeki nggak akan kemana-mana. Dan kita lihat juga di
top CMC-nya ya. Kita jangan terjebak koin-koin yang lagi terbang, nggak punya fundamental, saya rasa sangat berbahaya ya. Kalau memang holdernya nggak naik, kapitalisasinya naiknya nggak umum, maksudnya kayak pam-paman, itu perlu kalian hati-hati. Mending cari koin yang berfundamental bagus, yang kapitalisasinya besar, holdernya naik terus. Kalau kita salah masuk di pucuk kemudian jatuh ke bawah, kita bisa mengharapkan ditunggu lagi sampai nanti terbang lagi ke atas. Ini mungkin lagi koreksi saja, kapitalisasi masih di 71,4 triliun, pemegangnya meningkat terus ya, tinggal tunggu pamnya saja. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, karena ini sudah tadi juga bikin video ini untuk semangat kalian malam Jumat ya, tentunya pada icikiwiran ya. Tetap semangat kawan, tetap optimis. Saran saya jangan buru-buru dijual murah ya, nunggu sampai pam besar-besaran, sampai di akhir tahun nunggu pemangkasan suku bunga, Bitcoin dominannya turun, altcoin dominannya naik, itu baru pas kita untuk jualan ya. Kita menunggulah sampai 4 tahun kemudian siklus berikutnya, itu masih terlalu lama. Maka menurut saya kesempatan emas ini jangan disia-siakan. Mungkin itu aja, sudah malam. Tetap semangat, tetap yakin, optimis, rezeki nggak akan kemana. Mas Bro hanya sebatas memberikan info yang saya tahu. Kalian tetap dior, riset sendiri ya. Bermain kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun memble mendadak. Mas Bro nggak menanggung kerugian kalian dan tidak ngajak jual beli koin apapun, hanya sebatas memberikan info, mereview yang saya tahu. Semua ditanggung penumpang, ditanggung masing-masing. Saya rasa itu yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Sudilah kiranya yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jos.